Tapi ini Shalom. 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 Ya, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan ya. Dan siapa hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau tuntun acara pagi acara sore hari ini ya Tuhan. Untuk bungkus kuasa darah-Mu untuk jemaat-jemaat yang sedang berjalan perjalanan ke sini, supaya diberikan dibebaskan dari mara bahaya. Kami tolak maut, kami tolak celaka, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Percepatan langkah mereka untuk sampai tiba ke rumah Tuhan, untuk datang menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau lebih sungguh lagi, kita mau berdiri di hadapan Tuhan, memuji menyembah nama Yesus. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Makan hati kita, katakan ya pada Tuhan Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan Yang ku aman karena Kau menjaga. Ku aman karena Kau menjaga. Kuat karena Kau menopang ya Tuhan Yesus. Kuat karena Kau menopang.
percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, aku percaya dengan imanmu, katakan amin. Haleluya. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Puji syukur kami lagi kepadamu Tuhan. Kami mau siap memuji memuliakan namamu demi kebesaran namamu. Haleluya. Amin. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Kita mau puji nama Tuhan ya. Dan dengan semangat tangan kanan kirinya dulu ya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tapi kita mau bersyukur kasih Allah tuh gak pernah berkesudahan ya. Amin. Selalu baru setiap harinya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji namamu, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja.
saya Bapak PDP Irwan Raharja. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Amin. Kita mau angkat satu penyembahan. Jangan pernah menyerah. Kita tahu bahwa menyerah, berputus asa itu bukanlah jalan, bukan jawaban. Kita harus yakin, kita percaya bahwa Tuhan gak akan meninggalkan kita. Amin. Amin. Tuhan gak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Tuhan juga gak pernah janji bahwa bahwa jalan itu selalu rata. Tapi Dia selalu janji bahwa Tuhan selalu Amin. menyertai dan memberikan kekuatan bagi kita. Dengan segenap hati kita mau angkat Amin. Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini kami berkumpul untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan dari sebagian firman-Mu ya Tuhan. Amin. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup, Allah yang mengerti setiap persoalan hidup anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan melawat kami pada sore hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur ya Tuhan di tahun yang baru ini. Sudah 8 hari yang kami lalui ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya itu semua karena mujizat Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kami Pak. Amin, amin. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Boleh jadi hari lepas hari firman itu juga memberikan kekuatan bagi setiap langkah kami. Amin. Boleh mujizat demi mujizat kami mengalami bersama Engkau ya Tuhan. Amin. Orang boleh berkata masalah persoalan hidup ini makin gelap, tapi kami punya Allah yang terang yang selalu berada di dalam setiap kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Taruh hamba di kaki salib-Mu, bukan hamba yang berkata, tapi Roh Kudus yang bekerja seluar kuasa bagi setiap kami. Biar firman ini Kau berperaikan Tuhan. Firman ini menjadi pedang bermata dua ya Tuhan. Berikan kekuatan bagi setiap jemaat, berikan kekuatan bagi setiap hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, bukan sore yang biasa-biasa Tuhan, tapi sore yang luar biasa. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang perkasa yaitu Yesus Kristus. Kami nyatakan doa ini di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Halo, shalom. Semangat. Kita harus semangat di tahun 2023 ini. Amin. Berjumpa lagi nih dengan mimbar. Shalom. Shalom. Kita adalah umat-umat yang luar biasa. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Tetap semangat di tahun 2023 ini. Yang tengah coba. Kita langsung aja yuk. Amin. Kita buka Markus 7 ayat 31 sampai 37. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula. Pakai mic yang suaranya bukan lakukan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dikopolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya kepada telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Hepata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang yang, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikan berkata-kata." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin, saudaraku. Pada sore hari ini saya beri tema mengalami mujizat Tuhan. Mau siapa yang mau mengalami mujizat Tuhan? Amin. Ya, di tahun 2023 ini kita mengalami mujizat demi mujizat bersama Tuhan. Amin. Jadi bagaimana meraih dan mengalami mujizat Tuhan? Ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pemisahan di ayat 33. Supaya meletakkan tangan atas. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Berarti memisahkan. Kita harus dipisahkan.
Di tahun 2022 kita masuk tahun 2003, kita harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal kedagingan kita. Amin. Amin. Jangan kita mengikuti arus dunia ini yang semakin lama semakin gelap. Kita tidak mau memisahkan diri. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ya Tuhan, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tuhan kita adalah terang. Kita harus dipisahkan dari kegelapan dunia ini, yang semakin lama semakin suram, semakin lama semakin sulit di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Tapi kami yakin kita akan mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Kalau kita mau dipisahkan, jangan kedagingan kita enaknya, kedagingan kita harus pisahkan kedagingan kita dengan roh. Kita hidup oleh roh, yaitu Yesus Kristus, roh yang membuat kita kuat. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus mau dipisahkan. Kadang-kadang kita kedagingan lebih enak, nggak mau dipisahkan. Dari tahun 2022 yang lalu, dagingan kita nggak mau kita dipisahkan hari-hari. Udah kebiasaan, udah keenakan. Justru Tuhan mau tuh kita dipisahkan dari dunia yang semakin gelap ini, dipisahkan. Kita adalah terang yang ajaib, terang kemuliaan Tuhan. Tuhan mau kita tuh dipisahkan dari hidup yang lama ke hidup yang baru. Amin. Anggap saja kita sudah 2020, nggak, kita udah tutup buku tuh dari kehidupan kita yang lama, dan kita mengalami dan perubahan gaya hidup kita harus semakin baik. Jangan memasuki tahun yang baru gaya hidup kita semakin buruk, semakin jelek. Justru kalau memasuki tahun yang baru, hidup kita semakin baru, diperbaharui. Iman kita pun diperbaharui. Amin. 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 Kadang-kadang kita nggak mau enakan nyaman-nyaman yang kayak yang lalu. Apalagi kan tahun 2000 masih pandemi, kita nyaman dengan keenakan. Kerja di rumah, apa juga di rumah, ibadah di rumah, online, rebahan, baru dengar firman. Aduh. Ibadah yang benar datang kecuali sakit atau keluar kota, ada urusan keluarga, ibadah online itu. Tapi kalau kita ada waktu, pergunakanlah waktu yang ada, kata Tuhan. Pergunakan kesempatan itu, gak akan terulang kembali. Apa yang telah berlalu tak akan terulang kembali dalam kehidupan kita. Kalau kita mengalami mujizat Tuhan, pisahkanlah dari kebiasaan buruk kita. Jadi kebiasaan yang baik yang kita lakukan sesuai akan firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau memisahkan? Kita harus pisah. Saya juga harus memisah. Bukan dengan istri saya berpisah loh. Kita harus pisahkan kebiasaan yang buruk. Kita mungkin tadinya malas-malasan beribadah. Ibadah itu mengandung janji. Sungguh, kata firman Tuhan, ibadah itu mengandung janji. Jadi payamu dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Pasti semua orang mengalami itu. Kalau kita mau mengalami mujizat di tahun 2023 ini, kita harus memisahkan diri dari kegelapan menuju terang yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Sama panjang lebar sampai jam 8 ya, Bu? Ya. Mantap. Jadi yang pertama, kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan itu, kita harus dipisahkan di ayat 33. Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Orang banyak itu kan kita nggak tahu. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Makanya Tuhan pisahkan. Mau nggak kita dipisahkan? Tuhan aja memisahkan tuh. Kadang-kadang kita udah nyaman yang enak-enak itu, kita nggak mau dipisahkan. Udah nyaman begini, ada aja yang misahin. Kita harus dipisahkan. Gelap dan terang, sekali lagi kata firman Tuhan tidak dapat bersatu, jadi kita harus dipisahkan. Kalau mau mengalami mujizat Tuhan di tahun 2023. Yang kedua, pertemuan pribadi dengan Yesus. Sehingga mereka sendirian, dia memasukkan jarinya. Berarti dia berhadapan dengan Tuhan saja. Pertemuan pribadi. Kita harus pertemuan pribadi, berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus bertemu pribadi secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Kadang-kadang banyak orang ke gereja tapi tidak mengenal benar dengan Tuhan Yesus kita. Siapa itu Tuhan Yesus kita? Kita nggak mengenal.
Justru kita akan harus mengenal lebih dalam lagi melalui firman-Nya. Kita bisa tahu siapa itu Tuhan Yesus melalui firman Tuhan ini, Alkitab ini. Bagaimana kita nggak mengenal Tuhan Yesus, baca firman aja jarang. Halo, Dede Tenggareng Indah, blok Dede juga. Amin. Ada. Kita harus semangat. Yang pertama harus dipisahkan, kedua harus pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan di tahun 2023 ini, harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Siapa yang mau berjumpa dengan pribadi dengan Tuhan, pegang tangan. Kita harus semangat dalam hidup ini. Saya bersyukur dipercayakan Ibu Gembala tadi khotbah di Globungur, sekarang khotbah di Cengkareng. Dua, kayaknya double nih. Ya, masih kita mampu dipercayakan Tuhan melalui Ibu Gembala, lakukan. Apa salahnya kita melakukan yang baik? Benar. Aku percaya, aku pegang janji Tuhan, jeripayamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Saya ngalamin kok. Saya cerita waktu saya kerja bengkel bubut kemarin yang Pak Jordi pas hujan mampir. Saya bagi banyak customer itu betul. Saya kerja berdua, pegawai saya sakit. Janjinya di HP Pak Iwan, saya masuknya hari Senin depan, maksudnya hari Senin nih. 2 hari sakit, saya doakan sembuh, puji Tuhan, di kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tahu saya lagi banyak kerjaan. Mungkanya setialah kepada Tuhan Allah yang hidup. Kalau kau mengalami mujizat-mujizat Tuhan, lakukan perkara kecil, Tuhan akan melakukan perkara besar. Amin. Benar, Roro yang gede tak perlu hadir. Tinggal terima. Benar. Jadi nggak usah takut memasuki tahun 2023 ini yang semakin kata orang bilang, ya nggak menentu. Tapi Tuhan kita pasti. Amin. Amin. Ngalamin. Kalau nggak saya ngalamin, saya nggak bercerita di mimbar yang kurus ini saya berdosa. Karena saya ngalamin. Makanya kita harus berjumpa pribadi dengan Tuhan. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Apa sih berjumpa? Kan kita nggak bisa melihat, kan Tuhan adalah roh, tapi firman-Nya hidup di dalam setiap kehidupan kita, orang percaya. Firman Tuhan ini hidup. Karena siapa Alkitab saya nggak bisa main di Tuhan tuh kayak Pak Dem. Nggak ngerti, bisa ngaco, bisa kelewatan, bingung. Halo, mau setia kepada Tuhan? Mau mengalami mujizat Tuhan di tahun 2023, kita harus mau dipisahkan dari gelap menjadi terang. Amin. Dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Banyak orang tidak mengenal secara pribadi. Kita juga mengenal Jokowi, Tuhan Yesus. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, kita mengenal secara pribadi, kita berdoa, kita sebagai anak, Tuhan Yesus sebagai Bapa, ada hubungan, ada fellowship. Amin. Jadi yang pertama, kalau kita mengalami mujizat Tuhan di tahun 2023 ini, kita harus mau dipisahkan. Yang kedua, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga, pendengaran kita harus dibersihkan. Ia meludah mereka dengan meraba lidah orang itu, kemudian sambil menghadap ke langit, Yesus mereka berkata kepada ia, terbukalah. Maka terbukalah orang itu. Maka mengikat lidahnya lalu berkatakanlah orang baik. Yesus, setelah itu Yesus masukkan jarinya. Cukup. Pendengaran kita, pendengaran harus dibersihkan. Jangan bisa cerita yang enggak. Kita dengar yang gosip mulu. Halo. Ubahlah mulai hari ini, tahun 2023 ini, kita hidup menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Mau dipisahkan, mau berpribadi dengan Tuhan, dan mau mendengar. Lebih baik mendengar puji-pujian. Saya setiap hari setel lagu. Kalau saya bohong, tanya istri saya, pagi. Kadang-kadang sore, saya dengerin puji-pujian, cuma baca-baca.
Dengarlah firman Tuhan. Itu yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Puji-pujian itu, firman itu adalah firman Tuhan. Kalau kita naikkan pujian seperti WL, itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Jangan misalnya cuma mendengar sinetron, TV, gosip. Sambung. Ya, bagaimana? Bagaimana mengalami mujizat Tuhan? Sambung. Pendengaran kita hanya dengarnya yang jelek-jelek aja. Halo, ibu-ibu. Sambung. Bapak-bapak juga sama. Dengar yang tidak baik kadang-kadang menjadi melemahkan hati kita kok. Kalau kita mendengar yang tidak baik di dunia ini yang semakin jahat, iman kita malah akan goyah. Apa yang benar nih? Jangan-jangan dia jadi gue bisa kejadian juga nih. Nah, itu kan yang mengiman apa di hati kita akhirnya mendengar yang tidak baik, iman kita jadi lemah. Jadi kalau kita mendengar puji-pujian, dengar firman Tuhan, firman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Amin. Bukan saya yang katakan, firman Tuhan yang katakan. Firman timbul dari pendengaran, mendengar firman Tuhan. Bagaimana imanmu mau timbul? Tapi nggak pernah baca firman Tuhan, nggak pernah beribadah. Justru kalau kita punya iman, kata firman Tuhan di dalam Markus yang sebesar biji sesawi aja dapat memindahkan gunung. Maksudnya gunung masalahmu, gunung persoalan hidupmu. Zaman sekarang di Jakarta udah nggak ada gunung, ada gunung Sahari. Saya tinggal di kaki gunung Sahari dekat Bungur Besar. Daerah Kemayoran. Dekat banget gunung Sahari. Saya di kaki gunung itu. Jalan Bungur Besar. Amin. Semangat. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama, kita harus mau dipisahkan. Masuk tahun 2023 ini kita harus mau dipisahkan. Yang kedua, harus berjumpa pribadi dengan Tuhan. Kalau kita berjumpa pribadi dengan Tuhan, kita akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan tanpa kita sadari. Amin. Pasti, itu pasti. Kalau secara pribadi kok dengan Tuhan. Yang ketiga, pendengaran kita harus dijaga. Kan firman Tuhan yang berkata, firman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jangan mendengar yang buruk-buruk. Nanti mendengar yang buruk akan melemahkan iman kita. Pasti, nyata. Coba kita dengar, wah ini pasti iman kita. Wah benar juga itu benar. Belum tentu terjadi dalam hidup kita karena kita punya Allah yang hidup. Amin. Jalani aja sesuai dengan firman Tuhan. Saya ngalamin mujizat Tuhan. Tadi saya nggak pintar ada di sini, benar. Karena kasih karunia Tuhan dibimbing Pak Gem. Pak Gem. Pak Gem. Bersyukurlah saya punya kedua orang tua asuh. Orang tua saya ada dua tuanya di dunia. Orang tua kita yang surga. Amin. Yang keempat, harus rendah hati. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus rendah hati. Kadang-kadang kita tinggi hati. Halo. Kayak saya nih udah bisa menyampaikan firman kita showcase. Tuhan bisa bikin saya nggak bisa berbicara di sini. Iya, betul. Kalau kita sombong, Iya. kata Tuhan, siapa lo? Halo, Iya. amin. Amin. Benar. Tuhan bisa buat sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Yang nggak bisa jadi bisa. Tadi saya nggak bisa jadi bisa Tuhan. Amin. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Amin. Selagi masih kuat. Amin. Kita harus mau Amin. dipakai Tuhan. Lakukanlah sesuai apa yang Tuhan kerjakan kepada kita. Apa yang kita kerjakan nggak usah pula pilih. Saya nggak pula pilih. Berjalan ya jalan, tapi yang benar yang sesuai dengan firman. Kalau suruh besok ya besok, kalau suruh ini ya ini gitu. Udah lakukan aja. Sekali lagi jeripayamu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Apa kau sadari ada berkat-berkat yang mengalir yang kau tidak sadari? Enggak kena kita, anak kita, enggak kena anak kita, cucu kita. Amin. Hidup yang di dalam Tuhan tidak pernah sia. Tuhan menggendong sampai rambut putih kita kok. Masa kita takut?
menghadapi hidup ini. Yang penting mau bekerja keras dalam hidup ini. Amin. Mau mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Jadi yang pertama kita harus mau dipisahkan. Yang kedua, pertemuan secara pribadi dengan Tuhan kalau mau mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, pendengaran kita harus dijaga. Jangan dengar-dengar yang tidak baik di dalam kehidupan dunia. Banyak pendengaran gosip-gosip yang nggak benar. Terjadi ini, terjadi itu. Belum tentu dalam hidup kita kalau kita sesuai berjalan dengan firman Tuhan. Ya tapi anggap kita mengalami, tapi ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang dalam setiap kehidupan kita. Amin. Yang keempat itu berarti harus rendah hati. Kadang-kadang kita sombong dalam hidup ini. Tentang lagi wah punya uang kita sombong. Gampang sekali orang itu jatuh kalau sombong. Gampang sekali. Hidup kita ini seperti uap. Ntar kelihatan ketiup angin hilang. Kalau kita jadi orang sombong. Demi seperti bunga rumput yang tadi. Dia layu sore layu. Kalau kita mengalami orang sombong, banyak kan contohnya kalau orang sombong, nggak usah saya cerita, ada banyak ngalamin. Bukan hidup ini harus rendah hati. Semakin kita dipercayakan, semakin rendah hati. Amin. Amin. Kadang-kadang orang udah dipercayakan Tuhan, semakin sombong. Wah, kalau nggak ada gua nggak mungkin nih. Banyak orang begitu. Nggak ada gua nih nggak mungkin nih. Tuhan bisa pakai siapa aja. Kata Tuhan lo nggak ada lo, gua pakai yang lain. Halo. Amin. Amin. Mukanya kita nggak usah takut kehabisan stok kalau sama Tuhan. Banyak kok. Orang bodoh Tuhan bisa bikin pintar. Orang yang tadinya nggak bisa berbicara, Tuhan bisa berbicara. Buktinya orang tuli, orang buta bisa melihat Tuhan. Ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup orang percaya. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, harus rendah hati. Kalau saya khotbah nggak lama deh, yang penting situ ngerti. Daripada saya lama-lama situnya begini-begini. Saya kira sih ngerti, ngerti. Yang kelima, lidah harus disucikan, perkataan kita harus dijaga. Amin. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan tahun 2023 ini, lidah kita harus disucikan, harus dijaga. Amin. Amin. Biar 5 poin ini menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Menjadi kekuatan untuk mengalami mujizat Tuhan di tahun. Mungkin banyak lagi teman. Cukup kalau saudara dan saya melakukan 5 poin ini, kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Amin. Berarti lidah kita harus disucikan. Jangan perkatakan yang tidak baik karena kita bodoh loh, Win. Karena kita benar-benar bodoh loh. Sesuai dengan imanmu, sesuai dengan perkataanmu, kata Tuhan. Ya ada anak kita kurang ini kita ya ajarin lah. Kalau anaknya bodoh bapaknya. Goblok. Kamu kan jangan setengah-setengah. Pinter lah. Nah bapaknya pinter, mainnya pinter. Amin. Dasar anak ngomong, berarti bapaknya ingkong. Kita harus bersyukur punya Allah yang luar biasa. Amin. Biar sore hari ini mengalami mujizat Tuhan di tahun 2023. Yang pertama sekali lagi ya. Kalau kita mengalami mujizat Tuhan di tahun 2023, kita harus mau dipisahkan dari kegelapan dunia ini menjadi terang yang ajaib. Yang kedua, pertemuan pribadi secara pribadi dengan Tuhan kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan. Yang ketiga, pendengaran kita ini harus dijaga. Jangan dengar yang tidak baik. Yang keempat, kita harus rendah hati, jangan sombong hidup ini. Banyak yang lebih dari kita kok. Banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih hebat. Di atas langit kata orang dunia, ada langit lagi. Kerasakti dong. Lidah kita harus dijaga. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan bagi setiap kita. Boleh kita mengalami terobosan-terobosan yang baru, mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang baru yang kita alami. Sekali lagi musim apa? Musim boleh berganti tapi kuasa Tuhan mengganti hidup. Kita nggak usah pikirin itu. Kalau kita bekerja keras di tahun 2023 dengan semangat yang daripada Tuhan, bahwa tidak akan kekurangan. Terimpayamu dalam Tuhan tidak sia-sia kok. Saya selama mengalami melayani Tuhan, berkat Tuhan ada aja, cukup aja. Amin. Gak perlu kita hidup wah
Tapi Tuhan cukupi kok. Hari demi hari ada aja. Secara nggak sengaja tuh Tuhan tiba berkat dan hari ini nggak ada, hari ini ada. Amin. Amin. Gak usah takut jalani 2023 ini. Kalau kita ada 5 poin yang kita lakukan firman Tuhan ini, kita semangat. Amin. Hari lepas hari. Musim akan selalu berganti. Yang selalu berganti. Kasih Kasih Tuhan tetap berganti dalam setiap kehidupan. Tak akan berubah. Cinta Tuhan sekarang sampai selamanya. Kasih setia dan selalu ada dalam setiap kehidupan orang percaya. Tuhan memberkati. Selalu memberkati kita di tahun 2023 ini. Tuhan melindungi. Melindungi setan yang kita di tahun 2023 ini. Di udara. Udara Tuhan siarkan bagi kita ada pilihannya. Karena kasih. Tuhan kasih setiap kita. Amin. Tuhan selalu Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih Tuhan buat sore yang indah ini. Bukan kebetulan kami berjumpa Yes. pada sore hari.
Ya, itu semua kasih anugerah-Mu ya Tuhan. Boleh firman ini memberikan kekuatan bagi setiap langkah hidup kami. Kami tidak tahu ke depannya, tapi kami pegang janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Amin. Boleh kami mengalami terobosan setiap harinya. Ada mujizat Tuhan setiap harinya. Napas hidup kami adalah mujizat Engkau ya Tuhan. Amin. Kami percaya sore hari ini ya Tuhan. Sore berjumpa kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu orang yang berjumpa dengan Engkau tidak pernah dikejar. Kami percaya Tuhan. Berkati setiap jemaat di PD Cengkareng ini ya Tuhan. Boleh ke depannya Tuhan, hamba tidak tahu tapi Kau yang lebih tahu. Boleh mereka mengalami mujizat Tuhan yang ajaib. Iman mereka Tuhan jaga, boleh tetap setia di dalam Engkau ya Bapak. Kami percaya Tuhan berkati yang berusia lanjut pada sore hari ini Tuhan. Mungkin yang beban berat, yang bertubuh lemas, pada sore hari ada kuasa, ada mujizat Tuhan mengalir kuasa Roh Kudus. Kami percaya Tuhan kuasa menyatakan benar sore hari. Kami serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan. Amin. Mungkin kehidupan rumah tangga kami, mungkin terlebih lagi finansial kami ya Tuhan. Kami tidak tahu, tapi kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang membuka jalan, Allah yang buka pintu terobosan-terobosan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau berjalan bersama Engkau, ada tangan Tuhan yang kuat yang selalu menopang. Kami serahkan setiap kehidupan jemaat di tempat ini ya Bapak. Kami berdoa khusus untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, Tuhan berkati. Dimanapun mereka melakukan nama Tuhan dipermuliakan. Bersama tanpa dari pekerjaan Tuhan berkati. Anak jumlah besar, keluarga besar Tuhan berkati. Tuhan berkati setiap jemaat yang hadir pada sore hari. Hamba tidak tahu pergumulan apapun. Kami Allah adalah Allah yang Maha Tahu ya Tuhan. Semua sudah selesai Tuhan kami. Mujizat sudah terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ketika memasuki tahun 2023 ini ada kuasa mengalir dalam hidup kami. Kami berjalan dengan Engkau ya Tuhan. Kami tanpa apapun masalah persoalan, tapi kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang hidup kami ya Pak. Bapak, kami mengucap syukur pada sore yang indah ini ya Tuhan. Boleh kami terus bersama Engkau ya Tuhan. Boleh kami lihat mujizat-mujizat-Mu setiap hari yang akan kami alami ya Bapak. Bersama Engkau kami cakap melakukan segala perkara yang besar ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya, kita bisa katakan amin. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman-Nya yang disampaikan dengan Bapak PDP Irwan Raharja. Kita siap memberikan persembahan. Kami siap berdoa. Bapak, terima kasih ya Tuhan Roh Kudus. Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu lewat hamba-Nya Bapak Pendeta Irwan Raharja. Tuhan sucikan, kuduskan pikiran, mata, dan mulut hati kami sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau, biarlah kami dapat melakukan firman-Mu sesuai yang diperintahkan Tuhan kepada kami ya Tuhan. Sekarang kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Berkati tangan-tangan yang memberi, tidak ada yang ketinggalan. Depan, belakang, kiri, kanan, Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan persembahan. Amin. Jangan pernah menyerah.
setiap hari Rabu udah mulai kembali ya doa tengah minggu ya. Iya. Ada Ibadah tengah minggu jam 7 malam. jam 7 malam. Setiap hari Minggu tetap ada, setiap hari Rabu udah mulai lagi ada ya. Amin. Hari Rabu. Haleluya. Hari Rabu ada doa. Haleluya, mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya, hosana bagimu. Bapak kami dalam surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa ya Bapak. Sore hari ini, menjelang malam ini, kami sangat mengucap syukur begitu besar kuasa kasih-Mu yang luar biasa. Kami sudah menerima ya Tuhan berkat-Mu yang selalu luar biasa. Kau pakai Pak Irwan ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah menjadi rema bagi setiap kami. Kami bersyukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau karena Engkaulah semua ya Tuhan kehidupan bagi setiap kami Bapak. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apapun, tetapi karena kuasa, kasih, anugerah-Mu yang maha besar, kami semua dipakai ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu sesuai kehendak-Mu. Di mana Engkau Allah yang berbicara, Allah yang selalu berkarya, Allah yang selalu menopang bagi setiap kami. Kami mohon ampun dalam setiap segala dosa, pikiran, roh hati kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Sore hari ini kami serahkan ya Tuhan, khususnya sidang jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan berkati, Tuhan kuasai di dalam nama Yesus. Tuhan Kau pakai ya Tuhan menjadi alat-Mu sesuai kehendak-Mu. Dalam yang bersujud di telapak kaki-Mu yang selalu mengandalkan Engkau, Engkau akan turun campur tangan. Kau membukakan tingkap-tingkap langit, membukakan pintu surga-Mu untuk memberkati keluarga demi keluarga, anak-anak demi anak-anak. Tuhan berkati yang belum ya Tuhan mempunyai kehidupan, Tuhan Engkau berikan pendamping hidup yang setia kepadamu. Takut akan Tuhan Yesus kami percaya, karena Engkau Allah yang selalu berkarya, Allah yang dasar, Allah yang mukjizat, di mana Tuhan yang selalu terus beracara atas dalam setiap pribadi lepas pribadi. Kami serahkan ya semua dalam kekuatan kasih-Mu, anak-anak-Mu yang saat sore hari ini untuk bersujud di telapak kaki-Mu. Tuhan berkati, Engkau limpahkan dalam karirnya, studinya diberkati, usaha pekerjaannya Tuhan berkati, anak-anaknya sukses dan berhasil untuk maju ke depan, karena kami percaya Engkaulah yang selalu berfirman, Engkaulah yang selalu berfirman, firman-Nya iya dan amin. Di mana setiap kami yang berseru kepadamu, memanggil namamu untuk selalu taat kepadamu, Engkaulah yang turun tangan, Engkaulah yang mengalirkan seperti sungai yang mengalir, tidak pernah henti-hentinya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, dan Kau bangkitkan roh imannya, selalu Kau rendahkan hatinya, bukakan pintu hatinya untuk selalu berseru-seru kepadamu Bapa, karena Engkaulah sumber berkat bagi setiap kami. Engkaulah sumber berkat dalam setiap kehidupan kami. Segalanya Engkaulah yang bagi kami. Engkaulah gunung batu karangku yang sangat kuat, yang sangat teguh. Mohon pertolongan-Mu, campur tangan Bapa. Bapa kami serahkan MC musik singer ya Bapa, di mana dalam setiap pelayanannya berikan terus roh ketaatan untuk selalu memuliakan Engkau. Kami percaya dengan urapan Roh Kudus-Mu selalu terus mengalir. Tuhan Engkau pakai anak-anak-Mu yang saat sore hari ini untuk menjadi alat-Mu, untuk selalu menyampaikan kebenaran akan firman-Mu dalam setiap penginjil-penginjil. Tuhan Kau berkati, biar setiap mereka mendengarkan firman-Mu akan mereka terus ya Tuhan melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, biar semua mereka orang yang belum percaya, biar mereka akan bersujud di telapak kaki-Mu, mencari bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat. Bapa, gereja-gereja kecil besar juga Tuhan berkati, Tuhan kuasai sidang jemaat-Mu, Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu yang di luar juga Tuhan berkati, para penginjil semua ya Tuhan berkati. Kami percaya dengan urapan Roh Kudus-Mu selalu terus mengalir. Anak yatim piatu, panti jompo Tuhan berkati, anak susah yang di jalanan juga Tuhan berkati. Kami sangat syukur Ibu Gembala kami, Pak Gembala kami ya Tuhan, yang selalu ya Tuhan mempunyai hati kasih yang Engkau pakai ya Tuhan menjadi gembala, yaitu di global gereja, khususnya di tempat rumah doa-Mu di tempat ini untuk beribadah tengah minggu juga ya Bapak. Mohon pertolongan-Mu Tuhan, Kau pakai ya Bapak terus ya Bapak untuk kerendahan hati, untuk ucapan perkataan ya Tuhan. Engkaulah yang berfirman, Engkaulah yang berkata-kata, berikan kuasa anak cucu mantunya diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat syukur Bapak. Kami serahkan semua ya Tuhan
ibadah ini dalam kekuatan kasih-Mu, karena kami rindu Engkau berikan roh pertobatan dengan lebih sungguh lagi, berikan roh kasih dalam setiap hati pikiran roh kami untuk bisa mengasihi, menghargai, saling menghormati dan saling menyayangi. Kami percaya, berikan terus ya Bapa hati kami untuk tunduk kepadamu, terus takut akan Tuhan Yesus, menghargai ya Bapa dalam setiap ya Bapa kemuliaan-Mu yang ajaib. Engkaulah yang dimuliakan, Engkaulah yang diagungkan, Engkaulah ya Bapa. Biar yang kami selalu yang menjalankan tugas ini menjadi saksi-Mu dimanapun kami melangkah, menjadi saksi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Puji syukur hanya kepadamu ya Bapa, di mana Tuhan yang selalu terus menyertai. Bapa, kami serahkan juga bangsa-bangsa kami Bapa, bangsa negara kami Tuhan, urapi Tuhan, jamah dari Sabang sampai Merauke Tuhan, berkati Bapak Jokowi ya Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan dalam pemimpin bangsa negara kami Tuhan. Kau berikan keselamatan, berikan kekuatan dalam setiap yang dari atas sampai ke bawah Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tolak yang membelenggu, yang mengikat kuasa roh-roh sifat, kuasa roh duniawi, segala kuasa-kuasa huru hara kami tolak, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Karena segala kuasa setan, kuasa iblis tidak berhak untuk berkuasa atas setiap orang yang percaya kepada Yesus. Hanya Engkau yang dimuliakan, hanya Engkau yang ada di bertahta di atas kami. Engkaulah yang selalu ya Tuhan untuk menghinggap dalam roh kami. Kami bersyukur, hanya Engkau Allah yang selalu dimuliakan. Bapa kami dalam surga, sebentar lagi kami akan pulang satu dengan yang lain. Tuhan berkati, Tuhan kuasai di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Pak Dacia juga Tuhan berkati. Kami bersyukur karena begitu besar kasih-Mu. Sekolah minggu semua juga Tuhan berkati Bapak. Kami serahkan semua dalam perbuatan kasih-Mu. Semua tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Salam hormat kami ya Tuhan. Sore hari ini kami sangat syukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, angkat tangan kita inilah terima berkat dari Tuhan. Pulanglah terima kasih cinta dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada engkau. Yes. Damai sejahtera sukacita menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Dari matiin belum? Gak tahu. Suruh matiin dulu. Ini punya Oh ini soalnya ke itu ke dorong-dorong. Pak. Matiin dulu. Ya, ya.
Amin.